Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Ratnaningsi dengan NIM 2020 30 314. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai akuntansi jasa keuangan di mata kuliah akuntansi syariah yang diampu oleh dosen Bapak Parwoto SE MSD. Yang pertama mengenai soft. Pengertiannya sendiri yaitu adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Soft atau money changing adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, meliputi emas dengan emas, perak dengan perak, dan emas dengan perak. Untuk rukun soft sendiri, yang pertama ada pelaku yang terdiri dari pembeli dan penjual yang harus cakap hukum dan bolik. Lalu yang kedua ada objek ahad berupa mata uang, dan yang ketiga ada ijab qabul atau serah terima. Untuk pengakuan dan pengukurannya sendiri, yang pertama tertuang dalam PSAK nomor 59 paragraf 145 sampai 146 menjelaskan pengakuan dan pengukuran pendapatan soft sebagai berikut. Yang pertama, selisih antara kurs yang diperjanjikan dalam kontrak dan kurs tunai mark to market pada tanggal penyerahan valuta diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan atau penerima dana. Yang kedua yaitu selisih penjabaran aktiva dan kewajiban valuta asing dalam rupiah atau revaluasi diakui sebagai pendapatan atau beban. Untuk akuntansi soft sendiri, yang pertama yaitu ada jurnal, nanti di sebelah debit ada kas dengan mata uang asing, lalu kreditnya kas juga, namun dengan mata uang rupiah. Pada saat terjadi penjualan, di sisi debit kas bertambah dengan mata uang rupiah, lalu terjadi kerugian apabila harga beli falas lebih besar daripada harga jual. Lalu terjadi keuntungan di sebelah kredit apabila harga beli falas lebih kecil daripada harga jual, dan di sisi kredit ada juga kas dengan nilai mata uang asing. Skema untuk soft. Yang pertama, antara penjual dan pembeli menyepakati akad soft sendiri, lalu nanti terjadi penyerahan. Pembeli menyerahkan valuta kepada penjual, lalu penjual menyerahkan valuta kepada pembeli lain. Untuk contoh mengenai transaksi sederhana yaitu pembelian banknotes US dollar 300 dengan kurs beli sebesar 13.000 pada 3 Januari 2020. Untuk jurnalnya sendiri yaitu nanti di sisi debit kas dengan US dollar 300 dan sisi kredit kas 13.000. Lalu yang selanjutnya ada wadiah. Wadiah sendiri merupakan akad sosial atau tabaru dengan menitipkan suatu barang kepada pihak lain untuk menjaga barang tersebut, di mana pihak penitip dapat meminta kembali barang titipannya sewaktu-waktu. Untuk rukun wadiah sendiri, yang pertama ada pelaku, ada objek wadiah, serta ada ijab qabul. Untuk pelaku adalah orang yang balik, berakal, dan rasyid atau berpikiran matang. Untuk jenis ahad wadiah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada wadiah amanah, yang mana barang yang dititipkan tidak boleh didaya gunakan. Lalu tanggung jawab barang tersebut ada di tangan pemilik barang. Lalu ada ahad yad domanah, yang mana barang titipan diperbolehkan untuk didaya gunakan, namun pemilik dapat mengambil sewaktu-waktu, dan keuntungan hasil daya guna tidak dapat didistribusikan. Untuk skema wadiah amanah sendiri, yang pertama nanti ada pihak yang menitipkan menyepakati dengan penerima titipan, lalu pihak yang menitipkan menyerahkan barang untuk disimpan oleh penerima titipan. Lalu nanti penerima titipan
menyerahkan kembali barang kepada pihak yang menitipkan ketika barang tersebut diminta. Untuk skema Wadia Yadomana seperti gambar berikut, lalu penjelasannya yang pertama, nanti pihak yang menitipkan menyepakati akad wadiah dengan penerima titipan. Lalu pihak yang menitipkan menyerahkan barang untuk disimpan oleh penerima titipan. Penerima titipan menggunakan dan memperoleh manfaat dari titipan tersebut. Lalu penerima titipan memberikan bonus kepada pihak yang menitipkan. Dan yang terakhir, penerima titipan menyerahkan kembali barang titipan kepada pihak yang menitipkan ketika barang tersebut diminta. Kapan wadiah itu berakhir? Wadiah dapat berakhir ketika penitip tidak kunjung datang untuk mengambil barangnya dan ia tidak diketahui keberadaan dan keadaannya, atau ketika tidak diketahui ahli warisnya. Maka pihak yang dititipi diperbolehkan untuk menginfakkan barang tersebut. Untuk jurnal sendiri terbagi menjadi dua. Untuk pemilik barang, ketika ada penyerahan barang, maka tidak adanya jurnal atau pencatatan, hanya ada bukti penerimaan barang. Lalu ketika ada memberikan ujroh atau biaya penitipan, nanti di sisi debit ada beban wadiah, lalu di sisi kredit ada akun kas. Untuk penitip barang atau yang dititipi barang, saat penerimaan barang juga tidak ada jurnal pencatatan, hanya ada bukti penerimaan barang. Lalu ketika yang dititipi menerima ujrah atau biaya penitipan, maka terjadi pencatatan di sisi debit akun kas, lalu di sisi kredit akun pendapatan wadiah. Contoh transaksi sederhana. Ahmad, nasabah Bank Surabaya, melakukan penyetoran tunai giro wadiah sebesar 5 juta pada saat pembukuan rekening. Pencatatan jurnalnya sendiri yaitu nanti di debit ada kas sebesar 5 juta, lalu di kredit ada giro wadiah. Untuk selanjutnya ada jasa wakalah. Merupakan suatu ahad berupa pelimpahan suatu kewenangan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dengan demikian, segala sesuatu yang boleh bagi seseorang untuk dikerjakan sendiri, maka boleh baginya untuk mewakilinya atau ia yang mewakili. Untuk rukun wakalah sendiri, yang pertama ada pelaku, yang mana pertama yang mewakilkan atau mewakil, yang mana syaratnya harus pemilik sah objek, dan kedua mukallaf atau anak mumayyiz atau yang sudah dapat membedakan. Lalu ada yang mewakili atau wakil, yang mana harus cakap hukum, amanah, dan dapat mengerjakan tugas mewakili. Lalu rukun wakalah yang kedua yaitu ada objek atau hal yang diwakili. Yang ketiga ada ijab qabul. Untuk implementasi wakalah sendiri dalam lembaga keuangan syariah, ini ada murabahah contohnya, lalu ada asuransi syariah, ada reksadana syariah, LC impor dan ekspor, lalu jasa pembayaran dan lain-lain. Untuk skema wakalah sendiri seperti pada gambar yang ada di PPT. Lalu untuk akuntansi pencatatan wakalah ada ujroh untuk biaya. Ini ketika mewakil mencatat, nanti di sisi debit ada beban wakalah, lalu di sisi kredit ada akun kas. Lalu untuk pencatatan wakil, di sisi debit nanti ada kas, lalu di sisi kredit mencatat sebagai pendapatan wakalah. Untuk contohnya sendiri, Bank Syariah Amanah memberikan kuasa kepada Bapak Abdullah untuk membeli mobil antik guna kebutuhannya. Dan Bank Syariah menyerahkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Maka jurnalnya yang bisa dicatat, yang pertama untuk mewakil, nanti di sisi debit ada beban wakalah sebesar 100 juta, lalu kas ada 100 juta berkurang. Untuk pencatatan sewakil, di debit nanti ada kas bertambah 100 juta, lalu di sisi kreditnya ada pendapatan wakalah.
Untuk selanjutnya, jasa keuangan syariah ada kafalah. Kafalah atau al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Rukun kafalah sendiri yang pertama ada pihak penjamin atau penanggung yang mana disebut kafil, lalu ada pihak yang berhutang atau makful anhu ashil, lalu pihak yang berpiutang atau makful lahu, lalu ada objek jaminan yang mana nama lainnya adalah makful bih. Lalu kapan berakhirnya akad kafalah? Akad kafalah dapat berakhir pertama ketika utang telah diselesaikan atau ketika kreditor melepas utangnya kepada orang yang berhutang, tidak pada penjamin, tapi dialihkan atau transfer utang atau hawalah. Lalu ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui proses arbitrase dengan kreditor, dan ketika kreditor dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Untuk pencatatan akuntansi kafalah sendiri, pada saat penerimaan imbalan tunai, yaitu ada kas, di debit bertambah, lalu di kredit ada pendapatan kafalah. Lalu saat pembayaran beban, di sisi debit ada beban kafalah, di sisi kreditnya ada kas. Untuk contoh sederhananya yaitu semisal Pak Andi mempunyai utang 1 juta rupiah di toko Mentari. Utang ini akan dibayar Pak Andi 2 bulan yang akan datang. Tetapi belum sempat 2 bulan beliau sakit, akhirnya meninggal. Dan di sini anaknya menjamin utang tersebut. Maka jurnal pencatatannya yaitu beban kafalah sebesar 1 juta bertambah di debit, lalu kas sebesar 1 juta bertambah di kredit. Mohon maaf, kas berkurang di kredit sebesar 1 juta. Lalu untuk selanjutnya ada Qardul Hasan. Qardul Hasan bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang berhubungan dengan semua jenis pinjaman tanpa imbalan. Sistem ini menggunakan asas hukum al-Qard al-Hasan. Qard itu sendiri berarti aktivitas pinjaman dan meminjam dana yang tidak menggunakan sistem imbalan. Dalam sistem Qard ini perlu diketahui bahwa konsepnya bukan mencari keuntungan dari suatu program pinjaman dana. Qard dalam bank syariah akan dijalankan dengan tujuan menolong orang lain yang benar-benar butuh bantuan. Jika ada hasil keuntungan yang diperoleh dari pinjaman dana, maka dianggap riba dan tidak dianggap dalam sistem ini. Untuk rukun Qardul Hasan sendiri, yang pertama diantaranya ada 1, pihak yang meminjam atau muktorid, lalu ada pihak yang memberikan pinjaman atau mukrid, lalu ada barang yang dihutang atau objek ahad, lalu ada ijab qabul atau sikhat. Untuk syarat-syaratnya sendiri, yang pertama, orang yang meminjamkan memenuhi syarat sebagai berikut: berhak berbuat kebaikan kehendak orang tersebut. Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan. Orang yang meminjam, pertama, berhak mendapat kebaikan, lalu dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut. Ketiga, barang yang dipinjamkan mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam, lalu barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian. Untuk ijab qabul, kalimat mengutangkan lafaz muir, orang yang mengutangkan merupakan pemilik barang tersebut, dan mustayir, orang yang berhutang harus balik berakal dan bukan orang yang tidak dimahjur. Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan.
Untuk perlakuan Wardahul Hasan untuk akuntansi kreditur, pertama saat penyaluran untuk pinjaman, nanti di sisi debit ada dana kebajikan, lalu di sisi kredit ada kas. Lalu pada saat penerimaan dari pengembalian pinjaman ke Wardahul Hasan, nanti di sisi debit ada kas akan bertambah, di sisi kredit dana kebajikan akan berkurang. Untuk contoh kasus sendiri, sederhananya seperti ini. Pak Ahmad meminjam uang di bank syariah guna membayar uang kuliah anaknya. Pinjaman yang diajukan berjumlah 1 juta rupiah dengan ketentuan pembayaran angsuran selama 4 bulan dan biaya admin 10.000. Untuk jurnalnya sendiri, nanti dana kebajikan akan bertambah 1 juta, lalu kredit kas akan berkurang sebanyak 1 juta. Lalu selanjutnya ada hiwalah. Hiwalah sendiri secara etimologi merupakan istilah dari kata tahawul, artinya berpindah atau tahwil, berarti pengalihan. Sederhananya, pengertian hiwalah adalah pengalihan hutang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung, pelunasan hutang. Konsep hiwalah adalah memindahkan hutang dari muhil sebagai peminjam pertama kepada pihak muhal alai sebagai peminjam kedua. Proses pengalihan tanggung jawab ini harus disahkan melalui akad hiwalah atau kata-kata. Rukun hiwalah sendiri, yang pertama ada muhil, orang yang mempunyai hutang. Muhil sendiri harus berakal sehat, balik, dan mempunyai kemampuan melaksanakan akad hiwalah. Lalu ada muhal, yaitu orang yang memberikan hutang atau pihak piutang. Lalu ada muhalai, rukun hiwalah ketiga, yakni sebagai orang pemilik hutang dan bertanggung jawab melunasi hutang pihak muhil. Lalu yang keempat ada hutang yang diahadkan. Hutang merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh muhil dan muhal dan dinyatakan akan dilunasi oleh muhalai. Hutang tersebut boleh berupa uang, aset, benda-benda atau benda-benda berharga lainnya. Untuk syarat hiwalah sendiri, di sini ada pihak berhutang atau muhil rela melaksanakan akad ini. Produk hutang harus dibayar sesuai haknya yang sama baik jenis dan jumlah hutang. Pihak muhalai harus bertanggung jawab dalam menanggung hutang setelah adanya kesepakatan bersama muhil. Lalu pihak muhal atau pemberi hutang harus menyetujui akad hiwalah. Hutang tetap berada dalam jaminan pelunasan. Ini perlakuan hiwalah pada pihak muhil. Ketika menerima imbalan tunai, maka akan dicatat debit kas bertambah, lalu kredit sebagai pendapatan hiwalah. Lalu pada saat membayar beban, maka debitnya beban hiwalah, lalu untuk kreditnya adalah kas. Contoh kasus. Untuk contoh kasusnya sendiri, ini ada Ahmad berpiutang kepada Budi sejumlah 2 juta. Sementara Budi berpiutang kepada Cantika sebesar 2 juta. Kemudian Budi mengalihkan haknya untuk menuntut piutangnya yang ada di Cantika kepada Ahmad sebagai ganti pembayaran utang pihak Budi kepada Ahmad. Lalu selanjutnya ada rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut sebagai gadai. Objek barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahan adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pihak pemilik gadai tersebut disebut rahin, dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut murtahin. Rukun dan syaratnya sendiri, yang pertama harus ada ahad dan ijab qabul ahid. Ahid itu sendiri adalah yang menggadaikan barang dan yang memberi piutang gadai. Lalu harus ada barang yang digadaikan atau dijadikan jaminan, dan barang yang digadaikan itu harus dalam keadaan baik dan bukan barang yang bermasalah.
Perlakuan akuntansi rohan. Pada saat penerimaan gadai, di penerima gadai, pertama nanti ada di debit piutang, lalu di kreditnya ada kas, lalu saat pelunasan si penerima gadai mencatat sebagai debit kas masuk, lalu piutang akan berkurang di sisi kredit. Untuk contoh sendiri, sederhananya, pada bulan Januari 2015, Ibu Amarta menggadaikan perhiasan emas yang ditaksir senilai 1.500.000. Ia menghendaki untuk mengembalikan pinjamannya dalam waktu 2 bulan. Maka jurnalnya yang bisa dicatat yaitu debit bertambah piutang sebesar 1.500.000, lalu kreditnya ada kas sebesar 1.500.000. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.